Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ustaz Subhan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita hari ini sudah memasuki tema yang ke-6, energi dan perubahannya, dan subtema 4, penghematan energi. Materi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas dulu tema kita ya. Tema kita adalah penghematan energi. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat yang ke-141 yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal apapun, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghematan energi. Berikut apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, kita bahas dulu sebabnya ya. Nah, akhir-akhir ini sudah menjadi gejala menuju krisis energi dan bahan bakar serta makin tingginya harga minyak dunia. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki krisis energi, yaitu energi yang sudah mulai menipis serta bahan bakar yang harganya sangat mahal seperti minyak bumi ya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk melakukan penghematan energi. Nah, dengan melakukan penghematan energi atau dengan menciptakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Berikut langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Kita bisa menggunakan lampu yang hemat energi, misalnya adalah lampu neon. Bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Itu yang pertama. Kemudian membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan saja, secara bergantian dan juga tidak berlebihan. Lalu bisa mematikan televisi, keran air, komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. Lalu kita juga bisa menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi, seperti pendingin ruangan dan kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Selanjutnya, di sini juga peran pemerintah juga berperan ya dalam penghematan energi. Yang pertama, pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya atau inovasi penghematan energi. Nah, pemerintah bisa memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah menghemat energi, lalu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat penghematan energi. Kemudian bisa mengembangkan dan melakukan penelitian untuk energi alternatif, misalnya adalah energi biodiesel. Nah, itulah beberapa subtema kita, yaitu penghematan energi. Kita masuki ke materi kita ya. Kita sudah masuki pertemuan ke-8 dengan berjudul bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-7, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi bila kalian kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah dalil yang menyatakan bahwa kita harus bersyukur ya. Nah, nikmat bersyukur, apa saja nikmat bersyukur? Bersyukur adalah, kita bahas dulu bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita.
Nah, bersyukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ya, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kita mempunyai anggota badan kita badan kita berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kita laksanakan, kita gunakan dengan baik pula ya. Nah, kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat merupakan perbuatan yang tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita gunakan dengan tidak sebagaimana mestinya. Nah, di dalam surat Al-Ibrahim ayat yang ke-7 yang tadi sudah kita bahas, kita baca bersama-sama ayat berikut ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bisa coba ulangi ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan atau bersabda atau berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya pastinya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Nah, apa saja manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Lalu yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita selalu berbuat baik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Selanjutnya, kita juga terhindar dari sikap sombong, hati menjadi lapang, tenang, dan juga bahagia. Itulah manfaat dari bersyukur kepada Allah. Nah, berikut kesimpulan. Yang pertama, bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat, ya kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kita menjadi lapang dan tenang dan bahagia dengan bersyukur kepada Allah. Nah, manfaat bersyukur lainnya adalah menambah nikmat kita. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, untuk proyek di rumah, teman-teman silakan salinlah materi tentang bersyukur di buku tulismu yang sudah kita bahas, yang sudah dibacakan. Kemudian, teman-teman, di situ ada ayat Al-Quran yang membahas tentang bersyukur, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-7. Silakan teman-teman bacakan ayat tersebut beserta artinya. Kemudian dokumentasikan berupa video, berupa voice note, dan kirim ke kelasroom masing-masing. Nah, teman-teman silakan salin materinya di buku tulis ya. Lalu yang kedua, silakan teman-teman bacakan ayat tentang bersyukur kepada Allah. Setelah itu, proyek yang 2 tadi dikirim ke classroom ya. Proyek gambar, foto itu digambar, tulisannya itu difoto, dan juga voice note-nya dikirim. Itu ya proyeknya. Nah, supaya Suban ulangi lagi ayat Allah berfirman dalam Al-Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Nah, terima kasih teman-teman, pembelajaran kita sudah tuntas.
Insya Allah apa yang kita bahas semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf ya jika Ustaz banyak salah ketika menerangkan materi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.